Baik, izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Fatma Syahbanu selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Keamanan Pangan. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan dokumen HCCP dengan produk keripik singkong. Boleh di next? Baik, berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Rahma Maharani, kemudian ada Kang Dery, kemudian ada Kang Febrian, kemudian ada Teh Tere, kemudian ada Teh Aila, Teh Aulia, Teh Nabila, dan Teh Ferin. Boleh di next. Kemudian saya kembalikan ke rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini yang pertama ada formulir satu yaitu terkait tim HACCP yang dimana di sini ada catering kita dinamakan catering Cita Rasa dengan diketuai oleh Putri Rahma Maharani. Kemudian untuk QA-nya itu ada dari untuk QC mikrobiologi ada Teresia Natali Cahyani dan untuk tim produksi ada Ayla, Aulia, Nabila, dan Ferin. Kemudian untuk tanggung jawabnya itu ketua untuk mengordinasikan implementasi HACCP, kemudian untuk QA untuk menjamin mutu produk akhir, untuk QC kimia fisik itu untuk analisis mutu fisik dan kimia, kemudian untuk sisi mikrobiologi untuk pengawasan cemaran mikrobiologi dan tim produksi itu untuk mengawasi proses perajangan dan penggorengan, di mana seluruh anggota telah mengikuti pelatihan GHP, GMP, GAP, dan HACCP sesuai bidang tugas masing-masing. Boleh di next. Baik, untuk di formulir 2A ini ada deskripsi produk kami, di mana produknya diberikan nama Casago, yaitu keripik singkong original. Untuk komposisi produknya sendiri ada singkong, minyak kelapa sawit, garam, dan bumbu rasa original yang mengandung bahan sebagai berikut. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri, kadar air maksimum 6%, teksturnya warna kuning kemasan seragam, irisan dengan ketebalan homogen dan dikemas secara kedap udara. Untuk penyimpanan produknya itu dengan suhu ruang 25 sampai 30 derajat Celcius dan umur simpan kurang lebih 6 bulan dan ready to eat. Untuk dijualnya itu di toko makanan ringan, minimarket, kantin, dan juga promosi online. Untuk metode pengolahannya sendiri itu ada sortasi, kemudian dilakukan pengupasan, kemudian pencucian, kemudian pengirisan, dan lanjut perendaman. Dan setelah itu di penggorengan pada suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian baru dilanjutkan penirisan, selanjutnya diberikan bumbu, kemudian baru pendinginan hingga suhu ruang dan pengemasan sehingga penyimpanan. Mungkin boleh di next. Untuk komposisi produk sendiri ada bahan baku di mana itu yang digunakan singkong 50 gram, minyak kelapa sawit 200 ml, kemudian ada bahan tambahannya garam sebanyak 2 gram, bumbu original 2 gram, dan bahan pengemasnya menggunakan standing pouch aluminium foil dan corrugated box. Bahan lainnya itu ada air 500 ml, di mana semua bahan menggunakan food grade dan standing pouch aluminium foil dipilih untuk menjaga kerenyahan dan memperpanjang umur simpan produk. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya itu formulir 3, yaitu penggunaan produk, di mana nama produknya udah disebutkan tadi ya, bahwa Casago keripik singkong rasa original, dan untuk cara konsumsinya dikonsumsi langsung sebagai makanan ringan atau cemilan, cocok juga untuk teman minum atau pelengkap makanan, serta disimpannya dalam kemasan tertutup agar tetap renyah. Selanjutnya untuk penggunaan produk, ini tuh dapat dikonsumsi semua kalangan. Dan untuk anak kurang dari usia 5 tahun perlu pengawasan karena risiko tersedak. Lalu batasi konsumsi bagi penderita hipertensi atau yang mengurangi garam. Selanjutnya yaitu formulir 4, yaitu diagram alir, di mana dimulai dari penerimaan singkong, lalu
menyiapkan singkong dalam kemasan karung atau plastik. Mohon maaf, menyimpan singkong. Selanjutnya itu penerimaan minyak kelapa sawit, terus penerimaan bahan tambahan seperti garam dan bumbu rasa original, lalu disimpan di gudang kering. Setelah itu dilakukan penerimaan kemasan, lalu sortasi dan pengupasan, lalu pencucian dan pengirisan tipis. Setelah itu perendaman, lalu penggorengan, lalu penirisan minyak dan pendinginan, lalu penambahan bumbu, lalu penimbangan, penyajian dan atau pengemasan, lalu penyimpanan. Boleh di next. Selanjutnya itu formulir 5 yaitu diagram alir yang sudah diverifikasi, di mana untuk sortasi dan pengupasan yaitu ampas kulitnya ya, lalu dilakukan pencucian dan pengirisan tipis dengan ketebalannya itu kurang lebih 2 mm menggunakan mesin slicker. Lalu direndam dengan larutan garam 10% selama kurang lebih 20 menit. Lalu untuk penirisan, mohon maaf, lalu untuk penggorengannya yaitu menggunakan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius selama 2-3 menit. Lalu penirisan minyaknya dengan suhu sampai 25 derajat Celcius dengan waktunya 15-30 menit. Kemudian penambahan bumbunya itu bumbu original, dan untuk penimbangan satu packnya itu 50 gram. Untuk pemeriksaan mutu produk akhir yaitu dilakukan secara visual dan uji kadar, lalu memisahkan produk reject. Setelah itu pengemasannya menggunakan pengemasan kedap udara, lalu disimpan pada suhu ruang kurang lebih 25-30 derajat Celcius, tidak terkena sinar matahari langsung. Dan next, berikut merupakan data yang sudah diverifikasi mulai dari proses verifikasi atau observasi dan keterangannya. Boleh next. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Yang selanjutnya adalah formulir 6, prinsip 1 mengenai analisis bahaya. Nah, analisis bahaya ini merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan rencana dokumen HACCP untuk menjamin keamanan pangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi bahaya signifikan dan juga menetapkan tindakan pencegahannya. Analisis ini dilakukan dimulai pada saat penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga ke tangan konsumen. Nah, jenis bahaya dalam keamanan pangan di analisis bahaya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bahaya mikrobiologis, contohnya itu ada bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Untuk bahaya kimia, contohnya ada pestisida, logam berat, residu bahan kimia, dan juga untuk bahaya fisik itu contohnya ada kaca, logam, rambut, dan juga benda asing. Adapun untuk tahapan analisis bahaya mencakup yang pertama identifikasi bahaya, yang kedua penetapan tindakan pencegahan, yang ketiga penentuan signifikansi atau tingkat resiko. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya masuk ke tahap pertama yaitu tahap penerimaan dan juga penyimpanan bahan baku. Untuk tahap input yang pertama adalah penerimaan bahan yaitu singkong. Untuk bahaya mikrobiologis, jenis bahayanya itu ada kapang patogenik, bakteri E. coli, Bacillus cereus patogenik. Untuk penyebabnya bisa dari kontaminasi tanah, penyimpanan yang lembab, dan juga kebersihan yang kurang. Untuk tingkat pengendaliannya ini adalah memilih singkong yang segar, tidak busuk, cuci dengan keadaan air mengalir, dan simpan di tempat bersih dan juga kering. Peluangnya ini adalah low dan keparahannya high, sehingga digolongkan untuk tingkat signifikansinya adalah tidak signifikan. Untuk menentukan tingkat signifikansi ini, minimal untuk signifikan itu adalah peluangnya harus medium, keparahannya harus high, ataupun sebaliknya, ataupun kedua-duanya dalam keadaan high. Sehingga jika dalam kasus di sini peluangnya low dan keparahannya high, itu digolongkan ke dalam tidak signifikan. Yang selanjutnya adalah bahaya kimia. Contoh bahayanya itu ada residu pestisida dan juga asam sianida. Penyebabnya adalah penggunaan pestisida pada saat budidaya singkong dan juga kandungan alami senyawa sianogenik pada singkong. Untuk pencegahannya adalah menggunakan supplier terpercaya
melakukan sortasi bahan baku, melakukan pencucian dan pengupasan kulit secara menyeluruh untuk menurunkan kadar HCN. Untuk peluangnya low dan keparahannya high sehingga digolongkan tidak signifikan. Untuk yang selanjutnya adalah bahaya fisik. Jenis bahayanya ada tanah dan juga kerikil. Untuk penyebabnya itu ada kontaminasi pada saat proses panen dan pengangkutan serta penyimpanan bahan baku. Tingkat pengendaliannya adalah melalui sortasi dan pencucian bahan baku. Peluangnya medium dan keparahannya low sehingga digolongkan tidak signifikan. Jadi next. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu adalah penerimaan bahan tetapi bahannya adalah minyak kelapa sawit. Untuk bahaya mikrobiologisnya ada bakteri E. coli patogenik dan Aureus dan Staphylococcus aureus serta Salmonella. Penyebabnya adalah kontaminasi pada saat penyimpanan. Tindakan pencegahannya adalah memastikan minyak ini dalam keadaan kemasan yang utuh dan tertutup serta penyimpanan di tempat yang bersih dan kering. Peluangnya low dan keparahannya high sehingga tidak signifikan. Lalu untuk bahaya kimia adalah jenis bahayanya dari BPA dari kemasan plastik, residu logam berat untuk penyebabnya dari paparan panas berlebih serta kemasan yang tidak memiliki label food grade. Untuk tingkat pengendaliannya itu menggunakan minyak dengan label food grade dan juga SNI serta mengecek tanggal kadaluarsa dan memastikan kemasan tidak rusak. Peluangnya low dan keparahannya medium sehingga tidak signifikan. Untuk bahaya fisik itu jenis bahayanya berupa debu, serpihan plastik, dan juga kemasan. Untuk penyebabnya itu adalah kemasan rusak atau penyimpanan terbuka. Tindakan pencegahannya adalah memeriksa kembali kondisi kemasan sebelum digunakan. Peluangnya low dan keparahannya low sehingga tidak signifikan. Untuk penerimaan bahan tambahan untuk garam, ini tidak ada jenis bahaya mikrobiologis, dilanjutkan dengan bahaya kimia. Itu jenis bahayanya ada logam berat, pestisida, kadar iodium yang tidak sesuai. Untuk penyebabnya ini adalah proses produksi dan juga kualitas bahan yang tidak memenuhi standar. Tindakan pencegahannya adalah menggunakan garam dengan label SNI dan juga BPOM dan supplier yang terpercaya. Peluangnya low dan keparahannya medium sehingga tidak signifikan. Untuk bahaya fisik itu jenis bahayanya ada batu kerikil, kemudian serpihan plastik atau kaca. Penyebabnya adalah kontaminasi pada saat proses distribusi atau penyimpanan. Tindakan pencegahannya adalah pemeriksaan visual dan simpan garam dalam keadaan wadah tertutup. Untuk peluangnya low dan keparahannya medium sehingga tidak signifikan. Yang selanjutnya adalah penerimaan bahan tambahan yaitu bumbu rasa original. Untuk bahaya mikrobiologisnya adalah Salmonella, kapang patogenik. Kemudian untuk penyebabnya adalah kontaminasi pada saat proses produksi maupun penyimpanan. Untuk tindakan pencegahannya adalah menyimpan bumbu dalam wadah yang tertutup dan kering serta gunakan supplier yang terpercaya. Peluangnya low dan keparahannya high sehingga tidak signifikan. Untuk bahaya kimia, jenis bahayanya adalah penggunaan BTP berlebih dan juga residu bahan kimia. Untuk penyebabnya bisa saja dari kontaminasi dan penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai dengan standar. Untuk tindakan pengendaliannya adalah menggunakan produk dan supplier yang terpercaya serta penyimpanan produk di tempat yang bersih dan juga kering. Peluangnya low dan keparahannya medium sehingga signifikansinya tidak signifikan. Untuk bahaya fisik sendiri, jenis bahayanya itu berupa debu dan serpihan kemasan. Untuk penyebabnya yaitu kontaminasi pada saat proses produksi, distribusi, dan juga penyimpanan. Tindakan pengendaliannya itu adalah memeriksa kondisi dari kemasan sebelum digunakan serta penyimpanan bumbu di wadah tertutup. Untuk peluangnya low dan keparahannya medium sehingga tidak signifikan. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah penyimpanan singkong dalam kemasan karung atau plastik. Untuk bahaya mikrobiologisnya, jenis bahayanya itu ada Aspergillus flavus dan Bacillus cereus. Untuk penyebabnya itu adalah suhu penyimpanan lebih dari 30 derajat serta kondisi singkong yang lembab. Tindakan pengendaliannya adalah menjaga suhu sekitar 25-30 derajat Celcius, juga memastikan kemasan tetap kering dan juga diletakkan di atas rak atau palet dengan menetapkan sistem FIFO dengan maksimal waktu simpan itu 3 hari. Peluangnya adalah low, keparahannya high sehingga tidak signifikan. Untuk jenis bahaya kimia tidak ada. Dilanjutkan dengan bahaya fisik, itu jenis bahayanya berupa tanah, kerikil, serpihan plastik, atau karung. Untuk penyebabnya adalah kontaminasi fisik dari karung atau plastik dan juga sisa tanah yang menempel pada singkong. Untuk
tindakan pencegahannya itu adalah periksa kembali kondisi karung atau plastik dalam keadaan tetap rapat, kemudian mengecek untuk tanah yang menempel pada singkong dibersihkan. Untuk peluangnya ini dia adalah medium, tingkat keparahannya medium sehingga tidak signifikan. Untuk yang selanjutnya adalah penyimpanan bahan baku di gudang kering, sama seperti sebelumnya. Jadi untuk bahaya mikrobiologis ini tergolong tidak signifikan dan juga untuk bahaya kimia tidak ada, serta bahaya fisik juga tidak tergolong tidak signifikan. Yang selanjutnya adalah penerimaan kemasan. Untuk bahaya mikrobiologis, jenis bahayanya ini ada dari bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, serta kapang patogenik. Untuk penyebabnya adalah penyimpanan kemasan yang tidak higienis, serta tangan dari operator atau pekerja yang kotor pada saat proses produksi, dan proses penyimpanan dan kelembaban ruangan yang tinggi. Tingkat pengendaliannya adalah untuk memastikan kemasan bersih dan juga tertutup, dan penyimpanan di tempat yang kering dan bersih, serta operator atau pekerja mencuci tangan sebelum eh, menanganinya. Untuk peluangnya ini low, keparahannya high sehingga tidak signifikan, tidak ada jenis bahaya kimia. Lalu untuk bahaya fisik itu adalah jenis bahaya rambut, debu, dan juga strapless. Untuk penyebabnya adalah pada saat proses pengemasan atau penyimpanan tidak bersih dan juga proses transportasi atau distribusi kemasan yang tidak terlindungi. Nah, untuk tindakan pengendaliannya adalah pemeriksaan kembali kemasan pada saat datang dan juga menyimpan di rak tertutup agar tidak terkontaminasi oleh debu. Untuk peluangnya medium dan tingkat keparahannya medium sehingga tergolong tidak signifikan. Boleh di next. Mungkin itu untuk tahap pertama, dilanjutkan untuk tahap kedua mengenai pengolahan dan sortasi oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik, izin melanjutkan yang dimana ada proses selanjutnya yaitu adalah pada tahap sortasi singkong, dimana di sini ada 3 bagian bahaya, yaitu pertama adalah bahaya mengenai mikrobiologi, di mana jenis bahaya sendiri termasuk adanya E. coli, patogenik, S. aureus, ada kapang, kamir, dan juga cover coming atau patogenik. Nah, di mana penyebab dari sumber atau justifikasi bahaya ini, di mana singkong ini dianggap masih tercemar oleh tanah, debu, ataupun kotoran dari bahan dan selama pengangkutan. Pekerja juga dapat menjadi sumber kontaminasi apabila hygiene yang kurang baik. Selanjutnya untuk tindakan pengendalian sendiri, di mana memilih singkong yang bersih, segar, dan juga tidak busuk, dan juga tidak berjamur. Kemudian juga menggunakan wadah yang bersih. Pekerja juga melakukan pencucian tangan sebelum bekerja, dan serta area sortasi dijaga tetap bersih, di mana peluang bahaya ini adalah low dan juga keparahannya adalah high, di mana untuk signifikansinya sendiri adalah tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya kimia sendiri, jenis bahaya yang ada adalah adanya residu pestisida atau bahan kimia dari tanah dengan penyebab atau sumbernya itu adalah singkong ini kan berasal dari lahan yang menggunakan pestisida atau yang terkena cemaran bahan kimia selama penyimpanan atau pengangkutannya. Di mana untuk tindakan pengendalian sendiri adalah menggunakan bahan baku dari pemasok yang terpercaya dan juga melakukan pemeriksaan visual dan buang singkong yang berbau kimia ataupun tampak tidak normal. Di mana peluang ini tergolong low atau rendah dan keparahannya itu medium sehingga signifikansinya adalah tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya fisik, di mana jenis bahaya fisik ini seperti tanah, batu kecil, serpihan, kayu, plastik, atau juga bagian singkong yang busuk ataupun keras. Selanjutnya untuk penyebab atau sumbernya sendiri adalah adanya kotoran yang terbawa dari lahan, karung, alat angkut, atau juga wadah penyimpanannya. Dengan tindakan pengendalian seperti melakukan sortasi secara teliti dan juga memisahkan benda asing, singkong busuk yang berlubang, dan juga yang terlalu tua atau juga yang rusak sebelum proses berikutnya. Di mana untuk peluangnya sendiri adalah medium dan keparahannya medium, maka signifikansinya adalah tidak signifikan. Selanjutnya adalah pada tahap pengupasan singkong, di mana tahap pengupasan singkong ini juga pada bahaya mikrobiologi terdapat adanya E. coli patogenik ataupun S. aureus. Selanjutnya adalah penyebab sumbernya itu di mana adanya kontaminasi silang dari tangan pekerja, pisau, talenan, meja, ataupun wadah yang kurang bersih. Di mana untuk tindakan pengendalian sendiri adalah pekerja, pisau, talenan atau meja, dan wadah yang kan ini kurang bersih, maka harus menggunakan pisau dan peralatan yang bersih. Selanjutnya pekerja juga diharuskan mencuci tangan, memakai sarung tangan bila tersedia, dan juga singkong yang telah dikupas diletakkan pada wadah yang bersih. Nah, untuk peluangnya sendiri adalah low dan juga keparahannya adalah high, di mana signifikansinya adalah tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya dari kimia sendiri, dia
memiliki jenis bahaya seperti adanya sisa kulit luar, getah, atau senyawa alami singkong seperti cyanogenik glukosida. Untuk penyebabnya sendiri adalah seperti pengupasan yang tidak sempurna, sehingga kulit atau lapisan luar singkong ini masih tertinggal. Untuk tindakan pengendalian sendiri adalah kupas singkong hingga kulit luar dan lapisan kulit bagian dalam terbuang secara sempurna, dan juga setelah dikupas, singkong segera dicuci dengan air bersih. Di mana untuk peluangnya sendiri adalah medium dan juga keparahannya medium, maka signifikansinya adalah tidak signifikan. Untuk bahaya untuk fisik sendiri pada pengupasan singkong tidak ada. Selanjutnya adalah untuk pengupasan singkong sendiri yang fisik ini adalah yang pertama itu adanya serpihan kulit atau singkong, tanah yang menempel atau serpihan pisau. Selanjutnya untuk penyebab sumber sendiri seperti dari kulit singkong yang tidak terbuang secara sempurna, tanah masih melekat atau alat pengupas tidak dalam kondisi baik, dan juga untuk tindakan pengendalian sendiri adalah memeriksa hasil kupasan yang tersebut dan kemudian juga buang sisa kulit dan bagian yang kotor. Selanjutnya adalah menggunakan pisau juga yang utuh dan juga bersih, serta melakukan pencucian setelah pengupasan, di mana untuk peluang sendiri adalah medium dan keparahannya adalah medium, maka untuk signifikansinya adalah tidak signifikan. Boleh next slide. Selanjutnya untuk tahap pencucian singkong, di mana pada bahaya mikrobiologi ada jenis bahaya seperti Salmonella, E. coli patogenik, dan juga Bacillus cereus, dengan penyebab sumbernya adalah adanya kontaminasi dari tanah, air, cucian yang tidak bersih, atau pekerja seperti luka yang terbuka pada pekerja. Selanjutnya untuk tindakan pengendalian sendiri adalah menggunakan air yang mengalir yang bersih untuk mencuci, dan juga pekerja mencuci tangan sebelum bekerja, di mana untuk peluangnya sendiri low dan keparahannya high, maka signifikansi yang diberikan adalah tidak signifikan. Selanjutnya untuk bahaya kimia, yaitu adanya residu pestisida ataupun HCN atau asam cyanida, yang dimana penyebabnya sendiri dari pestisida dari lahan dan HCN alami dalam singkong yang belum terlepas. Untuk tindakan pengendalian sendiri adalah untuk mencuci singkong kupas dengan air bersih, mengalir sambil digosok untuk menghilangkan sisa tanah, getah, dan cemaran permukaan. Kemudian juga menggunakan air yang layak pangan dan ganti air bila kotor, di mana untuk peluangnya sendiri medium dan keparahannya sendiri high, di mana untuk persyaratan signifikansi signifikan itu dengan pesan minimal yaitu peluang itu harus medium dan juga keparahannya itu harus high, maka dikatakan signifikansinya itu adalah signifikan. Selanjutnya pada bahaya fisik, di mana ada sisa tanah yang halus, serpihan kulit singkong, dan juga rambut dari pekerja, dan penyebabnya sendiri seperti dari sisa pengupasan yang tidak bersih atau yang tidak terbuang secara sempurna, dan pekerja tidak menggunakan APD. Selanjutnya untuk tindak pengendalian sendiri adalah menggunakan air yang mengalir dan sikat. Pekerja juga menggunakan APD lengkap seperti helmet, sarung, dan juga sarung tangan. Selanjutnya pada tahap berikutnya adalah pengirisan singkong, di mana pengirisan singkong ini pada bahaya mikrobiologi terdapat bahaya kapang patogenik juga Bacillus cereus. Nah, untuk penyebabnya sendiri terjadi karena ada kontaminasi dari pisau, talenan, atau slicer yang tidak bersih, atau juga dari permukaan singkong yang masih basah. Nah, untuk tindakan pengendalian sendiri adalah melakukan sterilisasi alat sebelum digunakan dan juga menggunakan pisau stainless steel. Untuk peluangnya sendiri adalah rendah atau low, dan juga keparahannya adalah high atau tinggi dengan signifikansi tidak signifikan. Untuk bahaya kimia sendiri tidak ada pada saat pengirisan singkong, dan juga untuk bahaya fisik yaitu jenis bahayanya seperti serpihan logam dari pisau aus dan juga rambut dari pekerja. Untuk penyebabnya sendiri yang adalah bisa terjadi karena pisau yang rusak, alat potong yang aus, atau juga kontaminasi dari pekerja yaitu dari rambut ataupun kuku. Saat itu tindak pengendaliannya sendiri bisa menggunakan pisau tajam dan utuh, pekerja menggunakan APD, helmet atau sarung tangan, dan juga inspeksi alat sebelum digunakan. Selanjutnya untuk peluangnya sendiri adalah medium, dan juga keparahannya sendiri adalah medium dengan signifikansi tidak signifikan. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah tahap perendaman singkong, di mana tahap perendaman singkong ini dari bahaya mikrobiologinya ini terdapat bahaya Salmonella, E. coli patogenik, ataupun Bacillus cereus, di mana untuk penyebabnya sendiri dari air rendaman yang tidak diganti, perendaman yang terlalu lama tanpa kontrol suhu, dan juga adanya kontaminasi silang. Untuk tindakan pengendalian sendiri bisa menggunakan ganti air garam setiap batch, pastikan suhu rendaman itu terkontrol, dan juga rendam selama 20 menit, di mana untuk peluangnya sendiri adalah low atau rendah dan keparahannya high, sehingga signifikansinya adalah tidak signifikan. Untuk bahaya kimia sendiri terdapat seperti residu garam yang berlebih ataupun HCN atau asam cyanida yang tidak larut secara sempurna.
Penyebabnya sendiri adanya konsentrasi garam yang berlebih atau perendaman yang belum maksimal untuk menurunkan HCN itu. Selanjutnya untuk tindak pengendalian sendiri adalah gunakan takaran garam yang tepat 10% dan juga kombinasikan dengan pemasakan atau penggorengan setelah perendaman untuk menghilangkan sisa HCN tersebut. Di mana peluang terjadinya adalah low atau rendah dan juga keparahannya adalah high. Maka signifikansinya adalah tidak signifikan. Untuk bahaya fisik sendiri pada saat perendam singkong ini tidak ada. Selanjutnya adalah tahap penggorengan yang dimana tahap penggorengan ini ada bahaya dari mikrobiologi berupa Salmonella, E. coli pathogenik atau Bacillus cereus, di mana penyebabnya sendiri adalah karena suhu minyak yang tidak mencapai standar dengan tindakan pengendalian yaitu menggunakan penggorengan yang sesuai dengan SOP kurang lebih 160 derajat Celcius selama 2-3 menit. Di mana untuk peluangnya sendiri adalah medium dan juga keparahannya sendiri adalah high. Maka bisa dikatakan signifikansinya adalah signifikan. Selanjutnya pada bahaya kimia, residu bahan kimia ini bisa terdapat dari jenis bahaya residu bahan pembersih penggorengannya itu sendiri dengan penyebabnya itu adalah penggorengan yang dibersihkan dengan bahan yang tidak food grade, di mana tindak pengendaliannya itu menggunakan pembersih food grade, bilas dengan benar dan dikeringkan dengan benar. Selanjutnya pada peluangnya sendiri adalah low dan keparahan sendiri adalah medium dengan signifikansi sendiri tidak signifikan. Selanjutnya pada bahaya fisik, di mana jenis bahaya yang terdapat adalah seperti adanya serpihan gosong, yang dimana penyebabnya adalah penggorengan lama atau terdapat serpihan gosong itu sendiri dengan tindak pengendalian yaitu dengan melakukan perawatan rutin dan penggantian penggorengan yang terdapat serpihan gosong. Selanjutnya peluang bahaya ini sendiri adalah low atau rendah dan juga keparahannya medium. Maka bisa dikatakan signifikansinya adalah tidak signifikan. Boleh next slide. Nah, selanjutnya pada tahap penirisan, minyak dan pendinginan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah tahap penirisan minyak dan pendinginan, di mana pada faktor bahaya mikrobiologis, jenis bahayanya adalah Staphylococcus aureus, selanjutnya ada Bacillus cereus dan Clostridium praeficus. Dan pada faktor kimianya itu jenis bahayanya adalah residu bahan pembersih, dan pada faktor fisiknya yaitu jenis bahayanya itu debu dan juga rambut. Setelah dilakukan analisis bahaya, ketiga faktor tersebut mendapatkan hasil yaitu tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan pada tahap penirisan minyak dan pendinginan memiliki tingkat resiko bahaya yang rendah. Baik, selanjutnya yaitu bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu adalah penambahan bumbu pada bahaya mikrobiologis. Jenis bahayanya adalah Staphylococcus aureus, E. coli pathogen. Untuk kimia sendiri yaitu residu bahan kimia pada bumbu, dan untuk bahaya fisiknya yaitu debu, serpihan kemasan dan juga rambut. Setelah dilakukan analisis bahaya dapat dihasilkan yaitu tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tahap penambahan bumbu itu memiliki resiko yang rendah. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya pada tahap penimbangan, pada faktor mikrobiologisnya, jenis bahayanya adalah Staphylococcus aureus, E. coli, dan E. coli pathogen. Untuk faktor kimianya, jenis bahayanya adalah residu bahan pembersih atau deterjen. Selanjutnya untuk faktor fisiknya, jenis bahayanya debu, serpihan plastik, dan juga rambut. Hal ini setelah dilakukan analisis bahaya, dapat dihasilkan ketiga faktor bahaya tersebut yaitu tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tahap penimbangan itu memiliki resiko bahaya yang rendah. Next. Baik, selanjutnya adalah tahap pengemasan siling. Pada faktor bahaya mikrobiologis dapat dihasilkan yaitu jenis bahayanya yaitu adalah Staphylococcus aureus, E. coli, dan E. coli pathogen. Sedangkan untuk fisiknya yaitu jenis bahayanya yaitu adalah potongan plastik kemasan, serpihan sil, dan atau benda asing yang dari alat silingnya. Dapat dihasilkan setelah dilakukan analisis yaitu hasilnya tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa faktor mikrobiologis dan fisik tidak memiliki resiko yang rendah, sedangkan pada faktor kimianya tidak memiliki resiko bahaya. Bisa di next. Baik, selanjutnya pada tahap pelabelan,
pada faktor mikrobiologis, jenis bahayanya adalah Staphylococcus aureus dan E. coli patogen. Untuk faktor kimianya yaitu jenis bahayanya ada resiko tinta atau bahan pereka label, dan untuk faktor bahaya fisiknya yaitu ada potongan kertas label, plastik label, dan staples. Hal ini setelah dilakukan analisis bahaya dapat dihasilkan bahwa ketiga faktor tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa resiko bahaya pada tahap pelabelan ini memiliki tingkat resiko bahaya yang rendah. Bisa di next. Baik, selanjutnya terakhir yaitu ada tahap penyimpanan. Untuk faktor bahaya mikrobiologisnya, jenis bahayanya adalah kapang patogen dan juga Bacillus cereus. Untuk faktor bahaya kimianya, jenis bahayanya adalah kontaminasi bahan kimia dari pestisida atau bahan pembersih. Untuk faktor bahaya fisiknya, jenis bahayanya adalah kerusakan kemasan, debu, atau serangga. Setelah dilakukan analisis bahaya, dapat dihasilkan ketiga faktor tersebut adalah tidak signifikan. Ini dapat dikatakan bahwa tahap penyimpanan ini memiliki resiko bahaya yang rendah. Bisa di next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya formulir 7, yaitu penentuan titik kendali kritis atau Critical Control Point. Critical Control Point atau CCP adalah suatu tahapan dalam sistem produksi pangan yang jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat mengakibatkan resiko bahaya tinggi bagi kesehatan konsumen. Cara untuk menentukan CCP itu bisa menggunakan pohon keputusan dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apakah ada tindakan pengendalian yang telah dilakukan? Pertanyaan kedua, apakah tahap ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Jika iya, termasuk CCP, dan jika tidak, lanjut ke pertanyaan 3. Pertanyaan 3 yaitu mungkinkah kontaminasi terjadi pada konsentrasi berlebihan atau meningkat hingga tingkat yang tidak dikendaki? Jika tidak, itu berarti bukan CCP, dan jika iya, lanjut ke pertanyaan 4. Pertanyaan 4 yaitu apakah tahap berikutnya dapat menghilangkan bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Jika tidak, itu berarti bukan CCP, dan mohon maaf, jika tidak itu berarti CCP, dan jika iya, itu berarti bukan CCP. Pada produk kami yaitu keripik singkong, setelah dilakukan analisis peluang dan keparahan serta pohon keputusan, didapatkan ada 2 tahapan yang termasuk ke dalam CCP, yaitu tahapan pencucian singkong dan tahapan penggorengan. Pada tahapan pencucian singkong terdapat bahaya residu pestisida dan HCN dengan tindakan pengendalian yaitu cuci singkong dengan air bersih mengalir sambil digosok untuk menghilangkan sisa tanah, getah, dan cemaran permukaan. Gunakan air layak pangan dan ganti air bila kotor. Kemudian untuk tahapan penggorengan, bahayanya itu terdapat di mikroorganisme patogen seperti Salmonella, E. coli patogenik, dan Bacillus cereus. Untuk tindakan pengendaliannya menggunakan penggorengan sesuai SOP bersuhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 2 sampai 3 menit. Selanjutnya, formulir 8 yaitu penentuan batas kritis atau critical limit. Critical limit atau CL yaitu toleransi yang ditetapkan dan harus dipenuhi untuk menjamin bahwa suatu CCP secara efektif dapat mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, maupun fisik. Untuk tahapan pencucian singkong, batas kritisnya terdapat di residu pestisida tidak melebihi batas maksimum residu yang diizinkan, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,02 mg per kg, dan kadar HCN produk akhirnya kurang dari atau sama dengan 10 mg per kg. Untuk tahapan penggorengan, batas kritisnya terdapat di suhu penggorengan di 160 derajat Celcius dan waktu penggorengannya 2-3 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan.
Untuk selanjutnya yaitu ada prinsip 4 pada formulir 9 di mana yaitu mengenai penentuan prosedur monitoring yang bertujuan untuk memastikan CCP terkendali, kemudian untuk memenuhi batas kritis, dan yang terakhir untuk menjamin keamanan produk. Di mana di sini untuk prinsip 4 sendiri terdapat beberapa prinsip, terdapat 5 prinsip yaitu 5W1H di mana eh, pada tahap pencucian singkong sendiri pada prinsip UAT yaitu kadar residu pestisida dan HCN, kemudian untuk wear-nya sendiri yaitu dalam lab pengujian, kemudian untuk how-nya sendiri yaitu menggunakan test kit pestisida dan HCN, untuk W-nya sendiri setiap batch setelah proses pencucian, dan yang terakhir untuk W-nya sendiri yaitu pada operator produksi dan QC. Nah, untuk tahap penggorengan pada watt itu yaitu suhu dan waktu penggorengan tidak sesuai SOP, kemudian untuk wear-nya sendiri wajan penggorengan dan minyak, kemudian untuk how-nya sendiri termometer dan stopwatch, untuk W-nya sendiri setiap batch pada saat produksi, dan yang terakhir untuk WHO-nya sendiri yaitu pada operator produksi. So, di next. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip 5 pada formulir 10 yaitu mengenai penentuan tindakan koreksi, di mana bertujuan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tertentu melampaui batas kritis yang telah ditetapkan tidak dalam kendali. Nah, pada tahap penentuan tindakan koreksi ini terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada segera atau immediate corrective action, di mana ini merupakan tindakan yang dilakukan langsung saat terjadi penyimpangan untuk mengendalikan produk yang bermasalah. Kemudian yang kedua ada pencegahan atau preventive action, di mana ini merupakan tindakan untuk mencegah agar penyimpangan yang sama tidak terulang. Nah, untuk tahap pencucian singkong sendiri di sini untuk tindakan koreksinya pada segera itu yaitu pencucian ulang dan mohon maaf, pencucian ulang dan isolasi batch yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh operator produksi. Kemudian ada pencucian ulang dan perendaman atau perebusan tambahan dan diuji ulang kadar HCE-nya yang dilakukan oleh operator produksi dan QC. Kemudian untuk tindak pencegahannya sendiri yaitu seleksi pemasok, kemudian yang dilakukan oleh operator produksi dan QC, kemudian ada penggunaan singkong rendah HCN, kemudian ada SOP pengolahan yang tervalidasi, dan pelatihan operator yang dilakukan oleh operator produksi. Kemudian yang terakhir ada memberikan pelatihan kepada operator mengenai pencucian yang benar yang dilakukan oleh operator produksi. Kemudian untuk tahap penggorengan sendiri, untuk tindakan koreksinya sendiri, yang pertama itu segeranya itu yaitu melanjutkan atau ulangi penggorengan hingga suhu dan waktu memenuhi batas kriteria produk. Kemudian yang dilakukan oleh operator produksi. Kemudian untuk tindak pencegahannya sendiri yaitu kalibrasi termometer dan pemeriksaan rutin peralatan penggorengan yang dilakukan oleh QC atau penanggung jawab produksi. Boleh di next. Baik, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada prinsip 6, di mana ada pada formulir 11 tentang penetapan prosedur verifikasi, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keamanan pangan telah bekerja secara efektif. Kemudian di sini untuk tahapnya terdapat dua, yaitu pencucian singkong dan juga penggorengan, di mana dilakukan verifikasi pada operator produksi, di mana dilakukan mengganti air pencucian yang digunakan jika air yang digunakan telah kotor. Kemudian yang kedua ada melakukan pencucian ulang jika singkong belum bersih. Dan yang ketiga mereview hasil pencucian singkong sudah memenuhi syarat ataupun belum. Kemudian ada yang dilakukan oleh QC itu dengan menganalisis kimia fisika pada produk singkong. Kemudian untuk tahap pada penggorengan yaitu dilakukan verifikasi pada operator produksi, dilakukan kalibrasi termometer, kemudian melakukan pengecekan suhu, cek apakah suhu minyak sudah sesuai SOP atau belum, kemudian review data hasil dari data cek suhu dari minyak tersebut. Boleh next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada prinsip 7, di mana formulir 12 tentang penetapan sistem dokumentasi, di mana dokumentasi dan juga pencatatan yang efisien serta akurat adalah hal penting dalam penerapan sistem HACCP.
setiap prosedur harus didokumentasikan dan juga dilakukan pencatatan di lingkungan Madai. Nah, di sini untuk dokumentasi, yaitu pada pencucian singkong, itu dilakukan dokumentasi for monitoring pencucian singkong dan juga hasil uji laboratorium residu pestisida dan juga HCN. Setelah itu SOP pencucian singkong dan juga ada dokumen catatan tindakan koreksi dan yang terakhir ada laporan verifikasi dari QC. Kemudian untuk dari tahap penggorengan yaitu ada dokumentasi tentang log penggorengan, form monitoring suhu dan juga waktu penggorengan. Kemudian ada log kalibrasi termometer, ada form pemeriksaan kondisi minyak goreng, dan juga catatan tindakan koreksi, hasil uji mikrobiologi produksi akhir, dan juga ada laporan dari verifikasi QC. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.